bahwa Pantai Timur itu beberapa kali sampaikan itu merupakan muka pertama yang wisatawan lihat yang kita tawarkan dari manapun arah wisatawan itu datang, itu kan pertama kali masuk ke Pantai Timur. Nah, kalau kita menyajikan Pantai Timur dalam keadaan yang tidak enak dilihat, maka saya kira akan menimbulkan kesan yang kurang baik juga. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya keramba jaring apung di situ, Pak. Saya kebetulan punya water spot juga di situ, terus juga teman-teman juga banyak curhat di situ juga. Jadi itu akan karena sifatnya permanen, Pak, di situ. Ditanam permanen. Kita water spot itu cuma pintas lalu aja. Lalu yang nanti kita lewat, di belakangnya ada perahu, di belakangnya ada nelayan, terus kita manuver, di belakangnya ada jet ski dan sebagainya. Itu nggak permanen, tapi KJA ini permanen dan nggak bisa kita tabrak. Kalau kita kan numpang lewat saja, Pak, memanfaatkan medan dengan penumpang, tapi KJA ini menghalangi. Pertama water spot, yang kedua yang paling sangat berdampak itu ke nelayan jaring arang. Jadi saya coba lihat, jaring arang. Jadi dia itu tabur jaring itu pakai perahu itu jaraknya kurang lebih sekitar tadi sampai ada yang 3 kilo. Rata-rata di 1.500 meter. Dia tabur yang jaring. Dia tabur ke tengah dan dia melingkar. Melingkar nanti baliknya itu jaraknya itu dari dia tempat berangkat itu sekitar ada 100-an meter ada. Jadi sistemnya seperti itu melingkar. Nah, itu kalau ada KJA, mereka nggak bisa, Pak, tabur jaring seperti itu. Nah, ini dia berangkat dari darat. Nah, dia tabur, nanti dia melingkar, membentuk huruf U ya, gitu. Nanti dia balik lagi. Maka ketika ada KJA, ada bahasa teman nelayan saya, namun ayah KJA dirungkuk KJA, karungkuk KJA. Nah, sementara KJA itu juga memakan lahan yang luas, Pak. Selain space untuk KJA-nya sendiri, jangkarnya juga dia pasti panjang dan banyak, Pak. Seperti gurita. Itu sudah pasti. Kalau nggak seperti itu, nggak mungkin KJA itu bisa diem. Pasti dia akan terombang-ambing. Itu sudah pasti. Itu. Nah itu. Kemudian terkait dengan snorkeling, diving, itu kan mengandalkan estetika keindahan alam bawah laut, Pak. Nah, itu dengan adanya keramba, itu kita nggak bisa, susah. Masa keramba kemudian di bawahnya ada tali, ada jangkar, itu nggak mungkin lah seperti itu. Nah, ini kegiatan kita, Pak. Ini di Pantai Timur itu ada 30 perahu pesiar. Sebentar, Pak. Dari titik itu, Pak, kan dari titik perahu itu, KJ itu 200 meter, 190 sekian, titik itu. Ya. Dan kita itu untuk jaring itu 1.500 itu minimal bisa sampai 3 kilo. Gitu. Kemudian untuk water spot, ini kelihatan, Pak ya. Nah, ini satu, Pak. Itu di Pantai Timur itu ada 40 yang seperti ini. Dan ada sekitar 60 jet ski. Nah, itu ketika hill season semuanya turun sama perahu nelayan, tempat yang segitu-gitunya itu habis. Jadi space tempat ini kredit, Pak. Kita sering crash dan sebagainya sama teman sendiri berantem. Ada KJA di sini. Bahaya, Pak. Mungkin mereka terbaik atas lah secara lisan, tapi kita nggak tega, Pak. Kita nggak tega ketika kemudian harus dipaksakan di situ. Pada akhirnya orang-orang kita juga Pastopan. Ya. Nah, itu nanti ujung KJA itu di situ sampai dengan melewati juga perahu ke sini, Pak. Itu 3,2 hektar. Itu jaringnya aja, Pak. Belum dari jangkarnya. Pasti dari jangkar. Jadi akan memakan itu. Oke, gitu. Jadi kita berpikir sekarang ini bagaimana kita bisa menjelaskan mereka, kita akan diskusikan supaya ada solusi. Dan saya juga kemarin sore saya minta ke mereka untuk tetap tenang. Ini real, Pak. Pantai Timur itu mungkin Bapak yang belum Bapak pelajari itu karakteristik seperti Pak Asep tadi. Pantai Timur itu punya sejarah yang nggak enak, Pak.
punya sejarah kelam, sejarah merah, ya. Dan itu masih membekas, Pak, karena nggak gampang menghilangkan sejarah dari mindset orang itu, nggak gampang. Dan saya bukan apa-apa. Saya nggak mau itu terjadi, sehingga saya juga berusaha keras untuk bagaimana mengkomunikasikan ini dengan masyarakat secara baik agar mereka mengerti dan kita semua juga berusaha untuk mencari solusi. Mungkin itu, Pak. Dari gambaran itu kelihatan, Pak. Jadi kebayang ketika perahu itu high season misalnya libur panjang, perahu tiba 30 turun semua, jaring arat ada 26, terus ada water sport itu 40 unit, jet ski ada sekitar 60 unit, di titik itu bisa dibayar. Mungkin itu, mungkin ada tambahan dari yang lain. Dari saya cukup sekian. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu ya, kalau yang sudah sampaikan enggak. Izin mohon waktunya sebentar ke Bapak Dekan serta alumni Unpad, orang tua kami Bapak Eka Santosa, terima kasih sudah hadir. Kita sedikit menetralisir isu yang terjadi di medsos, dan saya pada hari ini membawa pesan dan kesan yang akan disampaikan langsung oleh masyarakat Pangandaran. Jadi yang pertama, pergerakan kita dari Forum Bela Pariwisata bersama stakeholder pariwisata jelas murni pergerakan masyarakat yang hari ini merasa kemerdekaannya termutus. Tentunya kita sampaikan beberapa kali kegiatan pada tanggal 16, kemudian pada tanggal 26 mengacu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kalau ada baik itu dari akademisi maupun institusi yang mencap bahwa kami adalah provokator, saya garis bawahi, kami melakukan sesuatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ini pergerakan kita, Pak, dari awal murni. Jadi adanya Bu Susi ataupun tidak adanya Pak JJ, kita tetap bergerak sebagai masyarakat yang terakomodir dalam Forum Bela Pariwisata. Dan yang kita sorot bukan hanya kedoliman yang terjadi di laut kita, di darat yang terkait dengan pariwisata, kita akan evaluasi. Ini tanggal 26, kita tidak diintimidasi, kita tidak ada yang membiayai, tapi memang ini adalah tergerak oleh hati nurani masyarakat sendiri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terjadi karena sudah jelas-jelas. Tadi disampaikan undang-undangnya juga sudah jelas di nomor 28 tahun 2021 jelas. Saya yakin bapak-bapak dari Dekan Unpad dan para akademisi tentunya sangat-sangat jelas. Kemudian di lampiran perizinan juga jelas di poin 3 itu jelas bahwa apapun kegiatan yang sudah keluar perizinan tendensinya adalah tidak mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Itu coba dicerna etimologi bahasanya. Kemudian di poin 10 jelas disampaikan tidak menimbulkan konflik sosial. Nah ini jawabannya. Konflik sosial yang terjadi di lapangan, masyarakat berontak tidak menerima mengevaluasi terkait masalah keberadaan KJA. Ini mohon dipahami Bapak-bapak akademisi. Mas, sudah disampaikan itu, Ya. sudah sampaikan. Sekali lagi sebentar, Pak. Kami tidak menolak dan kami tidak kemarin disampaikan bukan tidak mengakui hasil riset, sangat mengakui. Yang kami sesalkan adalah titik koordinat keberadaan KJA yang jelas bertabrakan, seperti disampaikan terjadi crossing di sini antara kebijakan provinsi dengan RTRW Kabupaten Pangandaran. Ini mohon dievaluasi kembali, dikaji kembali. Ya. Apabila ini dipasangkan, maka yang timbul adalah di poin 10 tadi adanya konflik sosial. Nah ini, jadi itu mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat Pangandaran. Terima kasih sekali lagi. Kami sebagai masyarakat Pangandaran terima kasih adanya Unpad di Pangandaran. Kita juga berkomitmen
Bagaimana penerimaan mahasiswa kita sepakati dan sangat menunggu hasil-hasil riset yang lain yang tentunya tidak bertabrakan dan tetap ramah lingkungan kepada masyarakat Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anda sampaikan, ini ahli BBR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diatur dihormat Abah Eka, alhamdulillah sehat. Profesor Yudi, KJJ, Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin kami ingin menyampaikan terkait dengan adanya KJA di Pangandaran. Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka melakukan budidaya perikanan, yakin bapak-bapak sangat paham sekali karena ahlinya. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama aspek teknis, aspek ekonomi, serta aspek sosial. Apa yang dimaksud dengan aspek teknis? Tentunya mungkin semua katakan yang kaitannya dengan budidaya, baik itu konstruksi keramba atau pola, media budidaya, salinitas, pH, oksigen, dan lain sebagainya. Apabila aspek teknis itu terpenuhi, sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Dan apabila aspek teknis tidak bisa dipenuhi, ini akan menyebabkan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Akhirnya pengusaha bisa rugi. Yang terakhir aspek sosial. Nah, ini aspek sosial sejauh mana hubungan bukan hanya dengan lingkungan perairannya, tapi mengarah kepada lingkungan sosial masyarakat. Kita berbicara aspek teknis. Pantai Timur itu berdampingan dengan Muara Cikidang dan Citandur. Apabila curah hujan tinggi, debit air tawar sangat luar biasa, Pak. Simpuri pelaku usaha perikanan, nampung lobster, melihat lobster kuring ke nelayan. Manakala salinitas atau kadar garam rendah, saya mesti harus utama dengan garam. Mengapa? Lobster itu gak bisa hidup, Pak. Salinitas 17 prokor itu gak bisa hidup. Itu cuma 2 hari. Saya langsung demi Allah membuka saya mah. Makanya lamun dia dilakukan karena udah bisa rugi, buang-buang uang. Selanjutnya, apa aspek teknis yang harus diperhatikan? Harus runtah, nyangsang dengan keramba. Apa yang terjadi? Air itu rugi? Tolonglah, ini dipertimbangkan kembali. Saya setuju tadi saran Pak siapa Pak Ketua Dewan. Cari koordinatnya yang lebih aman. Jadi sekali lagi, simpuling atas nama pelaku usaha perikanan laut bukannya tidak setuju, justru kami bukan anti investasi. Bahkan kami bersyukur apabila sekarang ada pengusaha-pengusaha yang proaktif baik terhadap lingkungan atau masyarakat, itu sangat luar biasa mereka. Apalagi mereka mungkin dileliti pariki apa karakter gitu. Mas, mana cukup? Segera cukup. Jadi ingatnya begitulah. Kami lebih mengarah kepada tatanan budidaya aja Pak Profesor. 3 aspek itu apabila tidak terpenuhi ya kasihan lah. Nanti pengusahanya malah rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang ada perhatikan ekspedisi. Persoalannya bukan pada budidayanya, persoalan pada lokasinya yang bersinggungan dengan kepentingan lain. Itu yang paling utama. Ya, saya kira itu yang paling utama. Persoalan regulasi dan sebagainya kita bisa berbeda dan sebagainya. Tapi kalau di situ
Bukan saja secara normatif banyak yang dilanggar, karena saya merupakan sekolah dari penerapan wilayah provinsi mana yang boleh tidak boleh ada di situ. Yang menjadi menjas. Jadi, Prof, please menurut saya jangan di situ. Kalau dipaksakan, nanti banyak juga yang memaksakan menolak, sehingga tidak bagus. Menurut saya cari titik. Kalau kita sepakati bersama di mana yang berdasarkan kepentingan budidaya kemarin dan tidak mengganggu pengembangan wisata yang sudah berjalan di situ. Ya, saya kira kalau yang semua sampaikan itu titiknya. Jadi jangan di situ. Kalau dipaksakan pasti banyak juga yang menolak, yang memaksakan menjadi tidak baik untuk pembangunan wisata, untuk teman-teman yang budidaya. Wisata ribu terusan juga bagus. Ya, jadi saya mohon ya kita evaluasi kembali ya persoalan di titik lokasi di mana budidaya. Cuma saya dalam persoalan itu cerita. Karena apa sih yang persoalan? Bukan budidayanya. Kita senang. Kalau besok saya bilang, kalau besok kerama dari apung lobster bisa diproduksi di Pangandaran sebagai satu kebijakan nasional, itu mengangkat devisa negara dan tentu ekonomi akan tumbuh. Tapi kalau di situ, Prof, itu akan mengubah dan akan menimbulkan dinamika yang kurang bagus. Maka saran saya sebagai orang cari titik mana yang memungkinkan mewadahi seluruh kepentingan itu. Apa batu layar ke sana, atau batu ke arah sana dan sebagainya, mari kita cari. Kalau ini diskusi ini dari awal, saya yakin titik komunikasi. Jika saya berjalan, tidak berjalan, apa yang menjadi visi Fakultas Kelautan Perikanan juga bisa berjalan, sama bisa berjalan, dan semuanya hidup bersama-sama saling berdampingan. Kan kira-kira. Karena itu dari kami, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.